Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Kusdanto, biasa dipanggil Gilang. Jadi pada kesempatan video kali ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang bab VLAN Trunking Protocol. Jadi pada bab VLAN Trunking Protocol ini kita akan belajar 10 materi teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang apa sih itu VTP. Kemudian yang kedua kita akan melakukan persiapan topologi VTP. Yang ketiga konfigurasi VTP. Kemudian yang keempat pengujian VTP. Yang kelima problem revision number. Kemudian yang keenam solving revision number. Dan yang ketujuh ada soal latihan VTP. Kemudian yang kedelapan kita akan membahas soal konfigurasi VTP, VLAN dan trunk. Kemudian yang ke-9 membahas soal inter-VLAN routing. Kemudian yang ke-10 ataupun yang terakhir kita akan membahas soal DHCP server. Jadi pada bab VLAN Trunking Protocol ini kita akan belajar tentang 10 materi tersebut teman-teman. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Oke teman-teman, pada materi yang pertama ini kita akan coba mengenal apa sih yang dimaksud dengan VTP atau apa sih itu VTP. Jadi VTP itu adalah VLAN Trunking Protocol teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk VTP-nya. Misalkan di sini kita punya 9 switch ini teman-teman. Nah, di 9 switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Nah, kita misalkan di sini ingin membuat 200 VLAN pada setiap switchnya, dan itu pastinya akan memakan waktu yang lama teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan belajar VTP supaya lebih mudah mengkonfigurasinya. Nah, VTP sebenarnya ada dua jenis teman-teman. Yang pertama yaitu ada VTP server dan yang kedua ada VTP client. Nah, VTP yang sering digunakan adalah jenisnya server dan klien tadi teman-teman. Sebenarnya ada satu jenis lagi yaitu namanya VTP transparan. Nah, untuk yang jenis transparan ini kita jarang memakainya teman-teman. Misalkan pada satu switch ini kita jadikan menjadi jenisnya yaitu server teman-teman, dan yang lainnya klien. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi supaya pada switch ini menjadi jenisnya yaitu server, sedangkan yang lainnya kita biarkan menjadi klien teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi pada switch yaitu jenisnya server tadi untuk membuat 200 VLAN-nya pada satu switch yaitu server, dan yang lain tidak bisa atau tidak perlu mengkonfigurasi karena untuk VLAN trunkingnya protokolnya kita setting pada satu jenis switch yaitu server saja, dan yang lainnya akan mengikuti yang server. Jadi pada satu switch ini kita ubah menjadi jenisnya yaitu server dan yang lainnya klien. Kemudian kita konfigurasi pada satu switch yang server ini menjadi 200 VLAN tersebut teman-teman. Kemudian yang lainnya akan mengikuti pada satu switch tersebut atau satu switch yang jenisnya server ini teman-teman. Jadi untuk pengenalan VTP atau VLAN Trunking Protocol hanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada materi persiapan topologi VTP teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Oke teman-teman, pada video sebelumnya setelah kita sudah mengenal apa itu VTP, kali ini kita akan coba melakukan persiapan untuk topologi VTP-nya teman-teman. Jadi untuk itu pertama-tama kita masuk pada Cisco paket tracernya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita coba taruhkan untuk konfigurasinya yaitu 5 switch dengan switchnya yaitu 2960 teman-teman. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita hubungkan
Nah, jadi untuk persiapannya hanya seperti ini teman-teman. Kemudian pada materi atau video selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi kita lanjut pada materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah pada materi sebelumnya kita sudah melakukan persiapan topologi VTP, kali ini kita akan coba langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Tapi pertama-tama di sini kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk switch 2 kita di sini akan mengkonfigurasi menjadi server. Sedangkan pada switch 6 kita di sini akan menjadikan sebagai client. Dan untuk switch 7 di sini kita juga akan menjadikannya sebagai klien. Kemudian yang ke 11 di sini kita akan konfigurasi menjadi transparan. Kemudian yang ke switch yang ke-12 kita akan menjadikan server juga teman-teman. Jadi pertama-tama sebelum kita lakukan konfigurasi, kita ubah menjadi mode terang terlebih dahulu teman-teman. Langsung saja kita masuk pada switch 2, kita ke mode CLI, kita enter saja, kita masuk ke mode privilege, lalu ke global configuration. Di sini kita masuk pada interface FA01, interface FA01, maaf, interface FA01, dan kita klik enter. Kemudian kita ke switch port mode terang teman-teman, kita klik enter. Kemudian jika sudah, kita keluar, kita masuk pada switch yang ke-6, dan kita ke privilege, ke global configuration, kemudian kita ke interface range FA01 sampai 2 karena di sini interface-nya FA1 sampai 2 teman-teman. Klik enter. Kemudian kita ke switch port mode terang teman-teman. Kita klik enter. Kemudian kita keluar. Lalu kita terangkan juga pada switch 7 ini teman-teman. Privilege, global configuration, interface range FA1 sampai 2. Kemudian kita ke switch port, maaf typo teman-teman, switch port mode terang, kita klik enter dan kita keluar. Lalu kita konfigurasikan juga pada switch 11 ke mode privilege, global configuration, kemudian kita masuk pada interface range FA01 sampai 2, kita klik enter. Kemudian kita ubah juga pada mode terang teman-teman. Lalu yang terakhir kita pada switch 12 juga kita ubah menjadi mode terang teman-teman. Global configuration, interface range FA01 sampai 2. Kita klik enter, kemudian kita ke switch port mode ke switch port mode terang. Sini ada yang salah teman-teman, kita coba lihat switch port mode, coba ulangi, switch port mode terang, enter. Jika sudah, kita keluar, kemudian kita forward supaya semua hijau. Nah jika sudah,
kita berikutnya akan ubah atau mengkonfigurasi supaya mereka akan menjadi sesuai pada jenis-jenisnya teman-teman. Jadi pada switch 2 ini kita akan konfigurasi sebagai server, kemudian pada switch 6 kita akan ubah menjadi klien, dan switch 7 kita akan ubah menjadi klien juga, dan pada switch yang 11 kita juga akan mengkonfigurasi menjadi transparan, sedangkan untuk yang 12 kita akan ubah menjadi server teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk pada switch yang kedua. Kita keluar terlebih dahulu supaya tidak masuk pada interface. Kemudian untuk perintahnya yaitu VTP mode server teman-teman, karena di sini kita akan ubah menjadi mode server. Kemudian kita ke VTP domain. Di sini untuk domainnya kita masukkan untuk tkc.id.com atau tkc.id.com. Kita klik enter. Kemudian untuk VTP passwordnya yaitu tkc, enter. Nah, sudah. Untuk perintahnya seperti itu. Jadi kita ubah menjadi mode server, kemudian kita masukkan domainnya, lalu kita masukkan juga passwordnya teman-teman. Kemudian pada switch yang ke-6 kita juga akan melakukan konfigurasi. Namun bedanya di sini kita akan jadikan sebagai klien teman-teman. Mode klien, enter. Kemudian VTP domain tkc.id.com, enter. Kemudian VTP passwordnya tkc, enter. Dan kita konfigurasi pada yang berikutnya, yaitu kita keluar terlebih dahulu supaya tidak masuk pada mode interface. Kemudian kita ke VTP mode client, kita klik enter. Kemudian ke VTP domain tkc.id.com, kemudian VTP passwordnya tkc, klik enter. Kemudian berikutnya kita konfigurasi pada switch 11 dengan mode transparan teman-teman. Kita keluar, kita masuk pada VTP mode transparan, klik enter. Kemudian VTP domain yaitu tkc.id.com. Jadi untuk semua VTP domain dan passwordnya harus sama teman-teman. VTP password tkc, enter. Kemudian kita konfigurasi pada switch 12 yang terakhir yaitu mode server. Kita masuk pada VTP mode server, kemudian VTP domain tkc.id.com, dan VTP untuk passwordnya tkc. Nah, jadi untuk bab atau untuk materi konfigurasi VTP hanya seperti itu. Jadi kita ubah terlebih dahulu semuanya pada mode terang, kemudian kita ubah per switchnya menjadi jenisnya masing-masing. Untuk yang sebelah sini kita ubah menjadi server, kemudian klien, transparan, dan juga server lagi teman-teman. Jadi untuk konfigurasi bab konfigurasi VTP hanya seperti itu. Untuk pengujiannya kita akan lanjut pada materi berikutnya teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi VTP, kali ini kita akan coba melakukan pengujian VTP teman-teman. Jadi pertama-tama kita coba lihat dulu pada setiap switchnya. Kita ke CLI, kemudian kita masukkan perintah show VLAN brief. Nah, di sini kita coba perbesar.
Di sini terlihat bahwa VLAN-nya masih dalam mode default, teman-teman. Kita coba cek juga pada switch client. Show VLAN brief. Enter. Nah, di sini juga masih pada mode default. Kemudian kita coba cek pada switch 7 yang mode client. Kita coba masukkan dengannya show VLAN brief. Kita perbesar. Sini masih sama. Kemudian kita coba cek lagi pada switch yang transparan. Kita ke mode CLI, kemudian kita masukkan perintah show VLAN brief. Di sini juga masih sama pada switch sebelumnya pada mode server client. Kemudian kita coba lagi pada switch 12 dengan mode server, yaitu perintahnya show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masih mode default, teman-teman. Kemudian kita langsung saja ke pengujiannya. Kita coba setting tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3, teman-teman. Kita masuk pada server. Kemudian di sini kita masuk pada mode privilege, kemudian global configuration. Lalu kita masuk atau membuat untuk VLAN 2-nya. Misalkan di sini namanya kita buat untuk namanya kita buat A saja. Kemudian kita buat pada VLAN 3-nya, kita keluar. Lalu kita masuk ke VLAN 3. Lalu kita untuk namanya B. Nah, di sini kita coba lihat, teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu dengan perintah do show VLAN brief. Nah, enter. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah berhasil membuat VLAN dengan nama VLAN 2 dengan nama A, dan untuk VLAN 3-nya dengan nama B sudah aktif, teman-teman. Sekarang kita coba lihat pada switch kliennya dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah berhasil ada VLAN 2 dan VLAN 3 dengan namanya A dan juga B, teman-teman. Kita coba lihat lagi pada klien yang satunya dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah berhasil, teman-teman. Kemudian kita coba lihat pada switch yang transparan, teman-teman, dengan perintah yang sama, yaitu show VLAN brief. Kita klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat pada switch transparan itu tidak terisi VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B. Sedangkan untuk switch transparan itu tidak akan mengikuti klien ataupun yang server. Jadi untuk mode transparan itu hanya sendiri, teman-teman. Maka konfigurasinya sendiri. Kita coba lihat pada switch server show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada, teman-teman, karena server juga akan mengikuti server yang satunya dan klien akan mengikuti server, teman-teman. Sedangkan untuk transparan itu mengkonfigurasinya sendiri, tidak akan mengikuti switch server ataupun mengikuti yang klien, teman-teman. Kemudian kita coba lagi rubah, yaitu kita coba rubah untuk menghapus VLAN 3, teman-teman, dengan perintah yaitu no VLAN. Mana yang mau dihapus, maka kita masukkan, jadi perintahnya no VLAN 3.
kita klik enter. Kemudian kita coba lihat di sini dengan perintah do show plan brief. Kita klik enter. Maaf, ada yang typo, do show plan brief. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menghapus VLAN 3 dengan nama B tadi, teman-teman. Kita coba cek pada switch client apakah sudah mengikuti pada switch yang server, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk VLAN 3 sudah ikut terhapus atau sudah mengikuti yang switch server ini, teman-teman. Kita coba lihat pada klien yang satunya, show plan brief. Maaf, ini belum terhapus. Kita coba lihat pada switch server satunya dan perintah show plan. Maaf, ada yang salah. Show plan brief. Oh maaf teman-teman, kita masih masuk pada mode configuration. Kita keluar terlebih dahulu, atau teman-teman bisa masukkan dengan perintah do. Di sini kita coba langsung saja show plan brief. Di sini masih ada, coba kita hapus, teman-teman. No plan 3. Di sini ada, kita masuk pada mode global configuration dan kita hapus no plan 3. Kita coba lihat to show plan brief. Nah, di sini sudah berhasil terhapus, teman-teman. Kita coba lihat pada klien apakah sudah mengikuti atau belum. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi pada satu switch saja. Jadi ketika kita mengkonfigurasi pada switch yang server, maka yang klien ini akan mengikuti server atau switch server tersebut, teman-teman. Jadi untuk materi pengujian VTP hanya seperti itu. Kurang lebihnya kita lanjut saja pada materi berikutnya, teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar pengujian VTP, kali ini kita akan coba melakukan problem revision number, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita coba lihat terlebih dahulu pada switch yang server. Kita lihat dengan perintah show VTP status. Nah, di sini kita bisa lihat pada configuration revisionnya itu 5, teman-teman. Yang artinya kita sudah mengkonfigurasi sebanyak 5 kali. Kemudian misalkan di sini kita akan memiliki sebuah kasus pada kelima switch ini adalah untuk gedung 1, teman-teman. Jadi misalkan di sini pada kelima switch ini termasuk sebuah gedung 1. Kemudian kita tambahkan satu switch, teman-teman. Nah, satu switch ini ibaratkan sudah dipakai pada gedung 2 atau sudah bekas dari gedung 2, teman-teman. Nah, gedung 1 ini ingin menambah switch. Kebetulan switch yang dipakai adalah yang bekas dipakai dari gedung 2. Jadi kita langsung saja konfigurasinya. Pada intinya di sini pada kelima switch ini adalah gedung 1. Sedangkan yang untuk switch gedung 1 ini ingin menambahkan satu switch lagi. Nah, di sini ibaratkan ini sudah dipakai atau sudah bekas dari gedung 2, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Kita masuk pada CLI.
Kemudian kita ke mode privilege, kemudian kita ke global configuration, lalu kita masukkan perintah yaitu VTP mode server, teman-teman. Kemudian kita masukkan lagi perintahnya yaitu VTP domain. Kita masukkan domainnya, misalkan di sini tkj.id.com. Kita klik enter. Lalu kita masukkan juga untuk passwordnya yaitu tkj. Enter. Kemudian di sini kita coba lihat, teman-teman, dengan perintah do show VTP status. Nah, di sini kita bisa lihat pada switch yang baru atau switch yang bekas dari gedung 2 itu untuk configuration revisinya masih 0, teman-teman. Jadi untuk configuration revisinya masih 0, atau yang artinya kita belum pernah mengkonfigurasi sama sekali. Nah, berhubung switch ini misalkan sudah dipakai pada gedung 2, kita coba konfigurasi revisinya lebih dari yang gedung utama. Karena yang pada gedung utama itu adalah 5 kali configuration revisinya, maka kita akan coba mengkonfigurasi lebih dari 5, teman-teman. Jadi pada gedung utama itu untuk configuration revisinya sudah 5 kali, karena di sini ibaratkan kita sudah bekas atau sudah lebih dari gedung utama, maka kita akan coba mengkonfigurasi lebih dari 5 kali, teman-teman. Kita langsung saja masuk, lalu kita masukkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7. Dan kita tambahkan satu lagi, teman-teman, untuk VLAN 8. Kemudian kita coba lihat dengan perintah do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan untuk VLAN 2, 3, 4 sampai 8, teman-teman. Untuk namanya kita tidak usah ganti. Kemudian kita coba lagi, kita keluar terlebih dahulu. Kita lihat pada VTP statusnya, teman-teman. Kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa configuration revisinya sudah lebih dari 5. Di sini saya buat menjadi 7, teman-teman. Nah, kita cek pada server. Show VTP status. Di sini masih 5, teman-teman, karena kita belum menghubungkan dengan switch yang baru atau switch yang dari gedung 2, teman-teman. Kita coba hubungkan. Kemudian di sini kita coba mode terang, teman-teman. Kita masuk pada switch yang ini. Kita masuk ke interface FA01. Kita lihat lagi, sini FA-nya 01. Dan kita klik enter. Kemudian kita ke switch port mode terang. Enter. Kemudian kita masuk ke sini, lalu kita ke privilege global configuration, lalu kita masuk ke interface FA02.
Bentar, lalu kita ubah menjadi mode terang teman-teman. Bentar, udah berhasil. Nah, kemudian kita coba cek apakah di sini sudah mengikuti. Kita keluar, lalu kita masukkan perintahnya yaitu do show VTP status. Masih 5 teman-teman. Show VTP status. Kita coba ulangi untuk mode terangnya. Kita keluar, kita ke interface FA02, lalu switch port mode terang. Kemudian kita masuk ke yang sebelah sini, kita ke switch port mode terang. Oh maaf, kita belum masuk. Kita masuk dulu interface FA01 dan switch port mode terang. Kita coba cek teman-teman. Do show VTP status. Nah, oke teman-teman. Jadi karena pada switch bekas gedung 2 ini konfigurasinya lebih tinggi, maka pada switch server gedung 1 akan mengikuti switch dari server gedung bekas 2. Jadi di sini kita lihat bahwa kita coba lihat dengan perintah show VLAN brief. Di sini sudah terlihat bahwa kita sudah mengonfigurasi tadi VLAN 2 hingga 8. Kemudian kita cek pada server gedung 1, maka mereka akan mengikuti server dari bekas gedung 2 teman-teman. Karena konfigurasinya lebih tinggi ketimbang dari yang dari gedung 1 teman-teman. Kita coba lihat pada VTP statusnya dengan perintah show VTP status. Nah, di sini mereka yang tadinya 5 maka akan mengikuti dari yang switch server 2 bekas gedung 2 tadi teman-teman, yang 7. Jadi untuk materi problem kali ini seperti itu teman-teman, yaitu materi problem revision number. Kemudian kita lanjut saja pada materi berikutnya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan problem revision number, kali ini kita akan coba belajar materi solving revision number teman-teman. Jadi langsung saja untuk materi kali ini, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu untuk kabelnya, atau kita pisahkan atau copotkan. Kemudian langkah yang pertama, kita masuk pada server yang kedua atau pada switch server tersebut. Kemudian kita ke privilege dan global configuration. Lalu di sini kita coba tambahkan kita pertama-tama lihat terlebih dahulu teman-teman dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat bahwa masih ada
konfigurasi VLAN 2 hingga 8. Kali ini kita coba untuk menghapus VLAN 2, kemudian VLAN 3, langsung saja teman-teman, VLAN 3, VLAN 4, kemudian VLAN 5 teman-teman. Jadi kita sisakan hanya untuk VLAN 6, 7, dan 8 saja. Kemudian kita klik enter. Lalu kita lihat teman-teman. Nah, di sini masih ada teman-teman. Kita coba hapus lagi. No VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Dan kita coba lihat. Kita harus hapus satu persatu teman-teman. No VLAN 4 dan no VLAN 5. Lalu kita lihat lagi, show line brief. Nah, di sini kita sudah berhasil memisahkan untuk VLAN 6, 7, dan 8 teman-teman. Kemudian kita lihat untuk VTP statusnya. Di sini untuk configuration revisionnya 11, karena kita sudah berhasil mengkonfigurasi 11 kali. Kemudian kita masuk pada server yang gedung 2 atau gedung bekas 2. Kemudian di sini kita coba untuk tambahkan ke global configuration. Lalu kita coba tambahkan untuk VLAN, misalkan di sini 323. Lalu VLAN 2, VLAN 341, dan VLAN 343. Lalu kita coba lihat show VLAN brief. Sini kita sudah berhasil teman-teman untuk menambahkan VLAN-nya. Kemudian kita coba lihat untuk VTP statusnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi 10 kali teman-teman. Kemudian di sini kita coba hapuskan untuk VLAN 2-nya. No VLAN 2. Kemudian kita coba lihat lagi show VTP status. Sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi revisi sebanyak 11 kali teman-teman. Kemudian di sini kita coba jadikan 0 supaya configuration revision ini menjadi 0 teman-teman. Nah, untuk mengubah configuration revisionnya, kita perlu ubah switch ini menjadi mode transparan supaya 0 teman-teman. Kita langsung saja untuk perintahnya, yaitu VTP mode transparan. Lalu kita klik enter, lalu kita masukkan domainnya, yaitu tkj.id.com. Lalu kita masukkan juga untuk passwordnya, yaitu tkj. Kemudian di sini kita lihat teman-teman dengan perintah show VTP status. Dan typo teman-teman. Kita ulangi show VTP status. Nah, di sini kita sudah berhasil teman-teman. Di sini untuk domain name-nya juga sudah masuk. Kemudian kita
lihat bahwa untuk konfigurasi revisionnya sudah kita ubah atau sudah kita berhasil ubah menjadi 0, teman-teman. Artinya kita bisa mengikuti konfigurasi yang pertama. Kemudian di sini kita coba lihat to show VLAN brief. Nah, di sini kan masih sama pada konfigurasi yang pertama, teman-teman. Konfigurasinya masih sama. Kemudian langkah berikutnya kita coba ke VTP mode server, teman-teman, atau kita ubah lagi menjadi VTP-nya mode server. Ini kita masukkan VTP mode server, klik enter, kemudian kita lihat to show VTP server. Bentar, maaf, kita coba ulangi, teman-teman. To show, oh maaf, bukan VTP server tapi VTP status, teman-teman. Nah, klik enter. Nah, di sini untuk domainnya sudah berhasil masuk. Kemudian di sini configuration-nya masih 0. Lalu kita coba untuk mengkonekkan, teman-teman. Kita konekkan terlebih dahulu. Lalu kita coba lihat apakah sudah mode terang. To show terang. Nah, kita coba ulangi dengan perintah, yaitu to show interface terang. To show interface terang, teman-teman. Kita klik enter, ternyata sudah masuk pada mode terang. Kemudian kita langsung saja coba lihat dengan perintah, yaitu to show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk gedung 2 ini mengikuti gedung yang pertama, teman-teman. Dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang VLAN 6, 7, dan 8 adalah konfigurasi dari gedung yang pertama, teman-teman. Jadi setelah kita konfigurasi tadi sendiri untuk yang gedung 2 ini, itu kan kita ada VLAN-VLAN yang lain, dan ketika kita hubungkan maka gedung 2 ini akan mengikuti gedung yang pertama, teman-teman. Artinya bahwa switch 2 ini sekarang bisa dimasukkan tanpa perlu untuk menghapus gedung yang pertama ini, teman-teman. Jadi VLAN 2 ini bisa kita masukkan tanpa harus menghapus konfigurasi pada gedung yang pertama. Jadi untuk materi solving revision number hanya seperti itu. Kurang lebihnya kita lanjut saja pada materi berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah berhasil tentang materi solving revision number, kali ini kita akan coba latihan soal VTP, teman-teman. Jadi pertama-tama kita coba pindahkan terlebih dahulu supaya mudah. Kemudian maaf, sini kita coba buat untuk soalnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk soalnya, untuk topologinya, pertama-tama di sini kita coba tambahkan satu router terlebih dahulu, teman-teman. Untuk routernya kali ini saya akan menggunakan yang 2811. Kemudian di sini kita akan coba taruhkan switchnya terlebih dahulu, teman-teman. Supaya lebih mudah tanpa bolak-balik, teman-teman bisa klik kontrol lalu baru pilih item yang akan digunakan. Misalkan di sini 1 dan 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan untuk visinya, teman-teman. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian
11, 12, 13, 14. Lalu di sini juga 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 3, 4. Jadi kemudian kita coba hubungkan teman-teman. Kemudian dari sini ke sini, sini ke sini, lalu sini ke sini, teman-teman. Kita hubungkan satu per satu. Kita lanjutkan pada switch yang berikutnya. Maaf. Jadi seperti ini teman-teman untuk soalnya. Kemudian di sini kita coba bagi beberapa menjadi beberapa ruangan ataupun VLAN teman-teman. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruangan teman-teman. Kemudian kita tambahkan teks. Nah, jadi misalkan untuk yang ruang pertama ini kita akan jadikan sebagai VLAN 10. Kemudian yang di sini untuk VLAN 20 dan di bawahnya untuk VLAN 30. Lalu di sebelah sini VLAN 40. Di sini VLAN 50. Kemudian untuk di sebelah sini yaitu untuk VLAN 60, di bawahnya untuk VLAN 70. Lalu di sebelah sini VLAN 10. Untuk sebelah sini VLAN 20. Sebelah sini VLAN 30. Sedangkan sebelah sini VLAN 40. Dan yang terakhir di sini VLAN 50. Nah, untuk IP address-nya kali ini kita untuk VLAN 10 yaitu IP-nya misalkan 10.10.10.0/24 teman-teman. Kemudian untuk VLAN 20 IP-nya yaitu 20.20.20.0/24. Kemudian kita lanjutkan, maaf. Untuk VLAN 30 yaitu IP-nya 30.30.30.0/24. Kemudian untuk VLAN 40 yaitu IP-nya 40.40.40.0/24. Kemudian untuk VLAN 50 IP-nya yaitu 50.50.50.0/24. Untuk VLAN 60
60.0/24. Kemudian untuk yang 70 ataupun yang terakhir yaitu 70/24. Jadi untuk soalnya seperti ini teman-teman. Untuk pembahasan soal tersebut kita bahas pada materi berikutnya teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita sudah membuat soal kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan soal tersebut teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan mengkonfigurasi atau mengubah mode switch ini terlebih dahulu teman-teman. Misalkan di sini kita ubah untuk sebagai server teman-teman. Kita ke global configuration terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi VTP mode server. Nah, jika sudah, kita masukkan domainnya, domain tkc.id.com. tkc.id.com. Kemudian kita masukkan untuk passwordnya teman-teman, itu tkc. Lalu kita klik enter. Kemudian kita coba lihat dengan perintah do show VTP status. Maaf, ada yang salah. Do show VTP status. Nah, di sini kita sudah berhasil dengan domain name-nya yaitu tkc.id.com. Kemudian di sini kita akan coba untuk klien yang pertama, kita ke CLI, kemudian kita ke privilege, lalu ke global configuration. Sini kita masukkan untuk VTP mode servernya, sini klien teman-teman. Kita klik enter. Kemudian VTP domainnya yaitu tkc.id.com. Kita klik enter. Kemudian VTP passwordnya tkc teman-teman. Kita coba lihat to show VTP status. Sudah berhasil teman-teman dengan domain namanya tkc.id.com. Kemudian kita ke klien yang kedua, kita coba buat sebagai klien. Kita ke privilege, lalu ke global configuration, kemudian kita ke VTP mode klien, lalu VTP domain tkc.id.com, lalu kita masukkan passwordnya teman-teman, itu VTP password tkc. Dan kita coba lihat to show VTP status. Sudah berhasil. Kemudian kita buat untuk klien yang switch sebelah kanan, kita ke mode privilege, lalu ke global configuration, lalu ke VTP mode klien. Kita klik enter. Kemudian VTP domain tkc.id.com, kemudian VTP passwordnya tkc. Kita coba lihat dengan perintah do show VTP status. Sudah berhasil teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya kita coba untuk memasukkan VLAN-nya teman-teman. Kita masuk pada server. Kemudian di sini kita masukkan
VLAN 10, kemudian masukkan VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Maka sudah sampai 70 saja teman-teman. Kemudian kita coba lihat tuh, so kita keluar terlebih dahulu, to show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah berhasil masukkan VLAN 10 sampai 70. Kita tidak usah kita tidak perlu mengganti namanya terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk mengterang terlebih dahulu, teman-teman. Untuk server ini kita pertama-tama masuk pada interface FA 01 sampai 2. Kemudian interface range FA 01 sampai 2. Kemudian kita ke switch port mode terang, teman-teman. Jika sudah, kita konfigurasi pada yang lainnya. Kita coba konfigurasi untuk yang sebelah sini, yaitu kita masuk pada interface range FA 01 sampai 3, teman-teman. Oke teman-teman, maaf sebelumnya saya salah mengkonekkan kabel. Seharusnya dari klien sini terhubung ke server, kemudian dari klien sini terhubung ke server, bukan dari klien ke klien, kemudian dari klien ke klien juga, teman-teman. Kita lanjutkan untuk menterangingnya terlebih dahulu, teman-teman. Kita keluar, kita coba masuk ke terang yang di server ini, teman-teman, yaitu interface range FA 01 sampai 4, teman-teman. 1 sampai 4. Kemudian kita switch port mode terang, lalu kita enter. Kemudian kita masuk pada switch klien yang lainnya, kita ke privilege, ke global configuration, lalu kita masuk pada interface FA 01, teman-teman. Kemudian kita switch port mode terang, teman-teman. Kemudian pada klien yang berikutnya kita sama juga masuk pada interface FA 01, lalu kita ke switch port mode terang. Kemudian satu lagi kita ke mode privilege, ke global configuration. Kemudian kita masuk pada interface FA 01, kita enter, lalu kemudian kita ubah menjadi mode terang juga, teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita sudah berhasil melakukan terang, teman-teman. Mungkin untuk pembahasan soal kali ini hanya seperti itu. Kita hanya menerangkan saja, teman-teman. Kurang lebihnya kita lanjut saja pada materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah menerangkan semua switchnya, kali ini kita langsung saja coba untuk memasukkan PC-PC ini ke dalam VLAN-nya masing-masing, teman-teman, atau mengkonfigurasikan PC-PC ini ke VLAN-nya masing-masing.
Jadi langsung saja untuk VLAN 10 ini terdapat interface-nya yaitu FA02 dan FA03 teman-teman. Langsung saja kita masuk ke privilege lalu global configuration. Kemudian di sini kita masuk ke interface range FA02 sampai 3. Kemudian kita masuk lalu kita ke switch port mode akses, lalu kita ke switch port akses VLAN 10. Nah, jika sudah, kita keluar lalu kita lanjut untuk VLAN 20 nya teman-teman. Untuk VLAN 20 nya di sini FA nya ada 4 dan 5 teman-teman. Jadi kita masuk lagi lalu kita masuk pada interface range FA 4. Jadi berapa teman-teman? 4 sampai 5. Kita masuk lagi 4 sampai 5. Kemudian kita ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita keluar lalu kita masuk pada PC selanjutnya pada VLAN 30, FA nya yaitu 11 dan juga di sini 10 teman-teman. Langsung saja interface range FA 0 10 sampai 11. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30. Dan kita keluar. Selanjutnya kita masukkan untuk yang VLAN 40. Di sini FA nya yaitu 6 dan juga 7 teman-teman. Kita masuk lagi lalu kita ke interface range FA 06 sampai 7, lalu kita ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40 teman-teman. Kemudian kita keluar lalu kita lanjutkan untuk yang 50. Di sini FA nya 9 dan juga 10. Maaf, ternyata 9 dan juga 8. Kita masuk lagi lalu kita ke interface range FA 08 sampai 9. Kemudian kita ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 50 teman-teman. Kita keluar, kita coba lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah berhasil kita masukkan pada VLAN 10 ada FA 2 dan 3, VLAN 20 ada FA 04 dan 5, pada 30 ada FA 10 dan 11, 40 ada 6 dan 7, dan 50 ada 8 dan 9 teman-teman. Kemudian kita lanjutkan pada switch yang berikutnya. Di sini ada untuk VLAN 60 yaitu FA nya 05 dan 04 teman-teman. Kita masuk ke mode privilege lalu global configuration. Kemudian kita ke interface interface range FA 04 sampai 5. Kemudian kita ke switch port mode akses dan switch port akses VLAN 60. Kemudian enter lalu kita keluar
Kemudian kita masuk pada interface 7 dan juga 6. 7 dan juga 6 atau 6 dan 7. Kita masuk pada interface range FA0 6 sampai 7, kemudian ke switch port mode akses dan switch port akses LAN 70. Lalu kita keluar, kita coba lihat teman-teman, do show LAN brief. Sini sudah berhasil untuk VLAN 60 dan 70 nya. Kita lanjutkan saja pada switch client berikutnya. Di sini FA nya yaitu 2 dan juga 3 teman-teman. Langsung saja kita ke privilege, kita ke global configuration, kemudian interface range FA 02 sampai 3, kemudian ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kita keluar, kemudian kita masuk pada FA4 dan FA5 teman-teman. Kita masuk lagi, kita ke interface range FA 04 sampai 5, 4 sampai 5. Kita coba pastikan sekali lagi, ini 4 dan 5 betul, dan kita klik enter teman-teman. Dan kita ke switch port mode akses dan switch port akses LAN 20. Dan kita keluar, lalu kita lihat untuk VLAN 30 interface-nya ada di FA08 dan FA09 teman-teman. Untuk VLAN 30 kita interface range FA 8 sampai 9, kemudian kita ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Kita keluar, lalu kita lihat pada PC yang atau VLAN yang 40 yaitu FA nya 6 dan juga 7 teman-teman. Langsung saja interface range FA06 dan 7, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Ya, 40 teman-teman. Lalu kita keluar, dan kita lihat pada VLAN 50 FA nya 10 dan juga 11 teman-teman. Kita masuk lagi, lalu kita ke interface FA0 10 sampai 11, interface range FA 0 10 sampai 11, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50 teman-teman. Kemudian kita keluar, lalu kita coba lihat teman-teman, to show LAN brief. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan pada VLAN 10, 20, 30, 40 dan 50. Untuk VLAN 10 nya yaitu FA nya 2 dan 3, 20 yaitu 4 dan 5, 30, 8 dan 9, dan untuk yang 50 10 dan 11. Jadi seperti itu teman-teman untuk materi kali ini.
materi berikutnya kita coba akan masukkan IP address dan DHCP nya teman-teman. Kali ini kita hanya memasukkan VLAN provisinya ini teman-teman. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah berhasil memasukkan porvilannya, kali ini kita coba akan men-setting atau mengkonfigurasi routernya. Kita masukkan IP address-nya dan kita akan setting DHCP-nya teman-teman. Jadi langsung saja kita pertama-tama masuk ke routernya, kemudian ini no, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu kita ke global configuration. Nah, langkah berikutnya di sini kita pertama-tama masuk terlebih dahulu ke interface FA00, kemudian kita no shutdown atau supaya menyala teman-teman. No shutdown, kita enter. Jika sudah, kemudian kita keluar terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke interface FA00.10. Kemudian kita ke encapsulation .1q, kemudian 10 teman-teman. Lalu kita masukkan juga IP address-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 dan kita klik enter. Kemudian jika sudah, kita keluar teman-teman. Lalu kita ulangi lagi, kita masuk pada interface FA00.20, kemudian kita encapsulation .1q20, kemudian kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 20.20.20.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita keluar teman-teman. Kemudian kita masuk pada interface FA0/0.30, kemudian kita masukkan yaitu encapsulation .1q30, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 teman-teman. Lalu kita keluar, kita masuk pada interface FA0/0.40, kemudian kita ke encapsulation .1q40, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 40.40.40.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita keluar, kita lanjutkan masuk ke interface FA0.0.50, kemudian kita ke encapsulation .1q50, kemudian kita masukkan untuk IP address-nya yaitu 50.50.50.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita keluar, lalu kita masuk lagi ke interface FA00.60, kemudian kita ke encapsulation .1q berapa tadi, 60 teman-teman. Kemudian kita ke IP address-nya yaitu 60.60.60.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita klik enter, lalu kita keluar,
kemudian kita ke interface FA00.70 yang terakhir teman-teman, kita klik enter, kemudian kita ke encapsulation.1Q70, lalu kita ke IP address yaitu 70.70.70.1, kemudian 255.255.255.0 teman-teman, kita keluar. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu dengan perintah yaitu do show IP interface brief teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil memasukkan semua yang tadi kita akan masukkan teman-teman. Itu pada FA10 kita sudah berhasilkan masuk, atau kita sudah berhasil memasukkan IP address-nya. Kemudian langkah yang berikutnya kita setting yaitu IP DHCP nya teman-teman. Langsung saja untuk perintahnya yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita ke network yaitu 10.10.10.0, kemudian subnet nya 255.255.255.0. Maaf, ada yang salah teman-teman. Kita coba ulangi, yaitu network 10.10.10 kemudian subnetnya 255.255.255.0. Kemudian langkah berikutnya kita ke default router, lalu 10.10.10.1, lalu untuk DNS servernya yaitu 8888. Kemudian kita keluar teman-teman, kita masuk pada IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0 255.255.255.0, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan untuk default routernya yaitu 20.20.20.1, dan untuk DNS nya yaitu 888. Kita ulangi proses ini sampai yang ke 70 teman-teman. Maaf, kita ulangi. Default routernya yaitu 30.30.30.1. Kemudian kita ke DNS nya teman-teman, 888, maaf, 888. Dan kita buat lagi untuk yang berikutnya yaitu VLAN 40, dan kita ke network, masukkan networknya
kita lanjut yang ke 50. Kemudian kita masukkan networknya teman-teman, itu 50 50 50 0 255 kemudian kita setelah networknya kita masukkan untuk defaultnya yaitu 50 dan kita ke DNS nya yaitu 8 kita keluar teman-teman. Kemudian setelah 50 kita masuk lagi membuat untuk yang 60. Kemudian kita ke networknya itu 60 0 0. Kemudian kita ke default routernya yaitu 60 61. Kemudian DNS nya yaitu 8888. Kita keluar, kita lanjut yang ke terakhir yaitu yang ke 70 teman-teman. Kemudian networknya 70 0 kemudian ke default routernya yaitu 70 71. Kemudian DNS nya itu 8888. Kita keluar. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat semuanya terlebih dahulu teman-teman. Kita langsung saja pengetesan misalkan pada PC ini. Kita ke desktop, lalu kita ke IP config, lalu kita ke DHCP teman-teman. Requesting. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi yang lainnya, misalkan pada VLAN, karena ini VLAN 10, kita coba lagi di VLAN 20. Kita desktop, IP config ke DHCP, sudah berhasil. Lalu kita coba yang di 30, desktop, IP config ke DHCP, requesting IP successful. Kemudian kita ke 40, kita ke desktop, IP config, apakah berhasil? Berhasil teman-teman. Kita coba yang ke 50 atau VLAN 50, kita ke DHCP, ternyata berhasil. Kemudian kita coba lagi untuk VLAN 60, berhasil juga teman-teman. Kita lihat di yang VLAN 70 atau yang terakhir, ternyata berhasil juga teman-teman. Jadi seperti itulah untuk video kali ini pada bab yaitu VLAN trunking protokol teman-teman. Dari awal kita sudah belajar ke 10 materi tersebut, antara lain ada membahas apa itu VTP, persiapan topologi VTP, kemudian konfigurasi VTP, pengujian VTP, problem revision number, solving revision number, soal latihan, membahas soal hingga berhasil teman-teman. Jadi untuk video kali ini hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau salah-salah kata. Saya Gilang Kusdanto pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.